selalu mengikuti saya, Pak Ustadz. Menghantui saya terus-terusan seperti ini. Kalau saya merasa diri saya karena saya ini pembunuhnya. Sebenarnya yang datang itu bukan suaminya karena suaminya sudah pergi. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Katakan roh itu urusan Tuhanku dan kamu semua tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Yang datang itu jin. Lagi-lagi jin karena bisa jadi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu jin dengan yang lain itu saling membisikkan, saling bahu-membahu kerjasama. Jin yang tadi tempat pendaftaran bukan suami kita. Sebegitunya menghukum umatnya Pak Kiai. Di antara keahlian yang dimiliki oleh bangsa jin itu juga adalah menciptakan penyakit di tubuh manusia. Ada sejumlah penyakit yang bisa dibuat oleh jin. Hakikatnya Allah, tetapi dia pelakunya. Ada. Kita baik sangka pada Allah bahwa bukan Allah mengazab kita. Itu mungkin bagian dari karena kita sudah merasa dilayani oleh jin, kemudian bangsa jin juga merasa berhak untuk memberikan sesuatu yang membuat kita susah karena kita sudah dianggap menyusahkan jin. Nah itu ya, kanker segala macam. Ibu Mariati menderita apa? Mohon maaf. Kita boleh tahu ibu sakit apa? Saya divonis penyakit kanker, Pak Ustadz. Tuhan benar-benar menghukum saya. Anak saya sudah tidak ada, suami saya sudah tidak ada. Saya sudah dihukum selama 10 tahun di dalam penjara dan sekarang saya divonis kanker. Itu pun umur saya sudah tidak akan lama lagi. Nah itu tidak boleh. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Jangan mempersalahkan Allah. Kemudian juga vonis-vonis tentang penyakit seperti itu, jangan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Diberi hidup oleh Allah, sebenarnya dia sedang membuka pintu. Tinggal pilih pintu yang mana. Nah, saya pengalaman ya ada jemaah kita yang oleh dokter divonis tinggal 3,5 bulan umurnya. Saya berikan kitab munajat, yang punya hidup itu bukan dokter. Dia sudah mengamalkan ilmunya. Dengan sunnatullahnya dia sudah melakukan itu. Tapi ada satu lagi, amrullah. Perintah dadakan dari Allah. Ketuk pintunya. Alhamdulillah sampai hari ini lebih dari 5 tahun masih sehat. Dan tidak ada penyakitnya. Baca kitab munajat, kitab doa yang ada dalam Quran, sampai selesai. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Baik sangka saja. Allah sedang manggil kita dengan sakit itu. Coba kamu kesini ngomong sama aku. Jangan bilang Allah ngusir aku. Bukan ngusir. Dia sedang colek kita. Kesini mendekat. Ya, baca doa. Dokter bisa dipercaya sesaat, tapi tidak vonisnya. Insya Allah ada jalan lain. Dan Ustadz, jadi apa yang harus saya lakukan? Karena selama ini saya jadi merasa kesepian. Saya terkadang teringat suami saya, anak-anak saya. Ada orang-orang yang justru ingin menyendiri karena dia tidak mau terganggu dengan yang lain, tapi ingin dengan Tuhan saja. Rabi'ah Hadawiyah. Dia tinggalkan semua kehidupannya. Dia tinggalkan orang banyak. Dia menyendiri di satu ruangan, tiap malam dia berdoa pada Allah. Ada nggak doa yang lebih spesifik Pak Kiai mengenai biar kita nggak bisa diganggu nih sama jin? Bacalah surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Karena kalau surah Al-Baqarah dibaca di satu rumah, dia tidak akan dimasuki oleh sihir, tidak akan dimasuki oleh jin. Oke, mungkin gini Pak Kiai, ada pesan terakhir nggak mungkin buat ibu ini dengan pemirsa di rumah yang masih berkawan dengan jin nih? Ya. Pertama saya ingin ingatkan kita semua bahwa rumah tangga akan bahagia asal tidak menjadikan harta benda sebagai ukurannya. Yang kedua, rumah tangga akan bahagia kalau saling menjaga dan saling setia. Awas orang ketiga. Orang ketiga itu bisa saja teman suami, bisa, atau bisa juga teman kamu yang dulu. Hati-hati itu. Dan yang paling penting, jika satu saat kamu mengalami kehancuran rumah tangga, ekonomi atau apa saja, jangan lupa ya kembali pada Allah. Banyaklah istighfar, terutama membaca doa Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Kalau akan khusus kau baca menjelang waktu subuh, waktu sahur, bacalah di situ karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur kau beristighfar. Jam 4 pagi baca istighfar, insyaallah semua masalah ekonomi diselesaikan oleh Allah. Asal tidak mendikte Allah aja. Kalau yang terakhir nih Pak Kiai, saya sih mohon minta bantuan Pak Kiai. Karena dari tadi ibu ini memang selalu berkeluh kesah, selalu merasa ketakutan, selalu ada yang menghantui. Ada doa khusus nggak buat Bu Mariati, Pak Kiai? Ya, Yasin qalbul Quran. Kata Nabi, surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Jadi kalau hatimu luka, hatimu berduka, tempelkan dia dengan hati Quran. Lengketkan dia, baca surat Yasin, insya Allah tenang.